mbaknya mau mandi siapa? Oke, saya panggil udah Fajar ya. Jadi, Namanya familiar, kalau di enaknya. jadi, Mas Novel sebenarnya udah kenal saya belum? dibilang kenal sih kenal ya, soalnya satu kelas, tapi kan saya anak baru nih pindah dari kelas sebelah, jadi belum kenal-kenal banget gitu. Kalau gitu, kenalan dulu ya, nama aku Sabila Sena. Siapa bisa panggil aku bisa, mau manggil Mbak juga apa-apa nggak bisa. Bisa juga nggak apa-apa. Terserah dulu aja mau panggil apa. Jadi kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih 30 menit. Apakah bisa bersedia jika waktunya kurang lebih 30 menit? Sebelumnya Mas Dava ini udah pernah melakukan sesi konseling? Masih belum sih. Masih belum dan Iya, masih belum pernah. ini baru pertama kali atau Iya, ini baru pertama kali. berarti belum tahu ya batasan-batasan di konseling itu seperti apa? Belum sih. Oke, jadi saya jelasin dulu ya. Jadi kali ini Dava boleh untuk mengungkapkan perasaan apapun itu, entah Dava mau marah, mau sedih, mau kecewa, bahkan Dava mau nangis juga nggak apa-apa loh. Itu adalah yang wajar. Di sini Dava nggak perlu takut untuk mengungkapkan semua hal karena jamin untuk kerahasiaannya, karena di sini yang tahu hanya saya, Dava dan juga Tuhan. Iya. Ya. Dan di sini Dava boleh mengungkapkan emosinya ke Mustafa, tapi tidak boleh menyakiti diri Mustafa dan menyakiti saya. Bisa dipahami? Oke, sebelumnya tempat duduknya udah nyaman belum? Aku sudah. Nih. Udah? Sudah. Udah siap? Sudah. Oke, Dava, gimana sih perasaanmu akhir-akhir ini dan lebih tahu? Gimana ya Pak? Kalau mau dibilang gimana mungkin campur aduk mungkin ya. Kenapa itu? Ya mungkin karena emang ini udah semester 3 gitu ya, tugasnya udah semakin banyak itu, apalagi saya juga pindahan kelas di ruangan di ruang baru, teman yang baru gitu, sama temen yang banyak banget, ada 40-an lebih gitu. Jadi kalau mau disuruh familiar sama lingkungan baru gini mungkin agak keteteran gitu ya. Oh iya, karena kan beradaptasi ya. Iya. Sebenarnya pindah dari kelas apa? Kelas A itu dulu itu. Iya, kelas A dulu kan emang dikit gitu ya anaknya itu. Berapa mahasiswa itu? Gak sampai 30 dulu itu kalau nggak salah 28. Sama kayak di sekolah ya. Iya, sama kayak orang sekolah. Bahkan lebih banyak anak sekolah sekarang 30 lebih. Benar. Kalau kita alasan udah mau buat pindah itu apa ya? Gimana ya? Kalau dibilang saya nggak sama bahasa Inggrisnya karena di kelas A itu nggak juga sih. Mungkin dibilang anak-anaknya yang bikin saya nggak nyaman mungkin nggak juga sih. Bukan per se gara-gara anaknya, bukan gara-gara orangnya gitu, tapi mungkin karena saya aja nggak bisa sama perempuan gitu Mbak. Kan kebetulan kelas A itu hampir semuanya itu perempuan kecuali saya, dan saya ini entah kenapa kalau sama perempuan itu paling nggak bisa gitu. Berarti di situ di kelas itu Dava sendirian. Iya. Gak ada teman laki-laki satupun. Iya, nggak ada. Yang teman di kelas itu nggak ada sama sekali. Biasanya saya teman laki-laki dia cuma dari kelas teman kelas lain dari WA gitu aja. Berarti susah ya Pak, Iya. berinteraksi gitu ya. Iya. Memang nggak ada sama Sesama jenis. biasanya kan kayak gitu ya. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Iya. Itu alasan Dava buat pindah. Gitu. Oke, Dava. Jadi kan tadi kamu bilang kalau gak nyaman sama perempuan ya. Iya. Dan gitu. Iya betul Pak. Saya ingin tahu alasan kamu dan kenapa seperti itu. Kurang tahu ya Pak. Entah kenapa saya itu emang udah agak lama kalau sama perempuan itu kayak takut gitu, takut entah itu takut dijudge, takut dihakimi itu gimana ya. Soalnya saya
bulu pakai gini tuh deket sama cewek yang kayak mereka gitu, apakah boleh? Apakah mereka diam-diam senyum di depan muka aku tapi dalam hati mereka itu ngejudge aku, ih apa sih cowok kayak gini kok ngedeketin aku gitu. Ih, aku takutnya gitu sih mbak. Dan sebelumnya kita melakukan dari permasalahan Mas Dava saat ini, kita melakukan teknik diskusi play. Apakah Mas Dava ini bersedia? Oke, saya bersedia. Oke, siap ya. Tadi kan Mas Dava bilang kalau Mas Dava sering pikiran-pikiran itu terus-terusan ya. Itu kalau boleh tahu sejak kapan? Baru-baru ini atau udah lama kayak gitu? Udah lumayan lama ya mbak, kalau nggak salah itu kalau ditarik kembali mungkin sejak saya awal-awal banget puber gitu, sejak SMP kalau nggak salah. SMP. Iya. Oke, waktu SMP itu apakah munculnya hal seperti itu disebabkan karena apa sih? Yang awal mulanya apa jadi Mas bisa takut sama kalau berinteraksi dengan perempuan itu? Karena yang saya ingat gitu ya mbak, mungkin kan waktu itu saya SMP itu kan waktu kelas 7 banget ini, saya namanya remaja awal-awal banget begitu pasti penasaran gitu kan mbak, apalagi sama lawan jenis gitu. Saya dengan yang experience yang nol banget itu iseng-iseng tanya-tanya sama bergaul sama yang lawan jenis itu. Entah kenapa saya itu bisa deket gitu waktu itu, tanya-tanya, chatting gitu. Terus entah lama-kelamaan ada satu nih yang kebetulan kok deket banget gitu sama saya, tiap hari chatting, tiap hari ngingetin gitu kelasnya gimana, bahas. Lama-kelamaan ya udah kita dulu itu cepat jadian. Tapi entah kenapa sama dia ini walaupun satu sekolah dan kelasnya itu cuma beda satu lantai gitu aja, saya di lantai bawah, dia ini kelasnya benar-benar di atas saya gitu. Tapi selama saya pacaran itu nggak pernah mau ketemu sama saya gitu. Oke, itu Dava pernah bertanya nggak kenapa kamu mau ketemu sama saya? Pernah? Ya pernah sih mbak, tapi jawabannya itu kayak abu-abu gitu. Ya jawabannya kayak iya nggak apa-apa, aku malu aja gitu. Soalnya dulu itu saya pernah saya entah habis pulang istirahat gitu dari kantin, saya mau masuk ke kelas saya kembali, saya lihat ada kayak ini bukannya itu dia gitu ya. Pas saya mau ngambil dia nyapa, dia yang sambil ngobrol sama temennya, dia tiba-tiba udah naik ke kelasnya lagi gitu. Berarti menghindari. Iya. Saya Terus itu dari si cewek tersebut pernah klarifikasi lagi nggak? Atau masih kayak udah ya udah gitu aja sih mbak. Emang jawabannya selalu abu-abu itu. Makanya saya mikir ini kan apa gara-gara akunya gitu ya. Apakah dia nggak nyaman sama aku? Apakah dia nggak pengen dilihat sama aku gitu? Padahal kita pacaran gitu ya mbak. kalau boleh tahu itu pacarannya udah berapa lama ya? Nggak amat sih mbak sebenarnya, cuma 1 bulan banget gitu makanya itu. Saya yang awal-awal puber yang nggak tahu apa-apa gitu, kok dapat pacar kan seneng banget gitu. Tapi tiba-tiba ketemu sama pacar saya yang nggak mau ketemu saya itu pasti ini ada apa ya? Pasti pikirannya kayak langsung hilang gitu. Aduh ini pasti salah aku gitu apa. Tapi waktu chattingan itu sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman karena dia yang nggak mau ketemu saya aja itu yang bikin saya agak gimana gitu. Berarti kalau ketika di chattingan itu biasa aja ya? Iya. Tapi pas giliran ketemu langsung dia selalu menghindar. Perempuan itu ini ya sih dia first love-nya Mas Dava. Iya, bener-bener pertama banget saya gitu nggak tahu apa-apa, baru pernah pertama ini itu. Jadi saya buta banget ini itu yang salah saya atau dia gitu, terus aku harus gimana itu saya nggak tahu. Ya setelah itu apa sih yang dilakukan Mas Dava waktu itu? Kan saya sudah bilang hubungan saya ini emang nggak langgeng gitu ya mbak, cuma saya tidak 1 bulan. Nah itu
saya bilang mohon maaf udah aku nggak itu, kayaknya kita nggak bisa lanjut. Ya udah, setelah 1 bulan setelah nenek saya itu nggak ada, itu saya yang mutusin. Lalu tanggapan dari cewek tersebut gimana? Kayaknya ya dibilang iya gitu, dibilang kayak apa, kenapa sih aku udah aku mohon maaf, aku minta maafin aku ya nggak mau gitu, tapi iya apa kerusakannya sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, saya yang waktu down banget gitu, jadi bikin aku buat apa sih, kamu dulunya juga ya nggak pernah mau sama aku, masa terus apa tiba-tiba kamu kayak gini, apa nggak cuma apa biar aku di sini aja terus sama kamu gitu. Kayak gitu ya, saya bingung, saya ini apa ya, iya saya ini apa yang salah itu apa ya, apakah sayanya, apakah dianya, apakah emang hubungan kita aja yang nggak itu, saya itu bingung, apalagi saya yang awal-awal itu berbangun itu nggak tahu mau tanya ke siapa. Tapi waktu itu Mas Joko udah pernah mengajak untuk berbicara face to face atau ngajak keluar pas waktu malam gitu kan, biasanya kan di luar jam sekolah gitu gimana? Pernah dong gitu, aku ini apa malam minggu nih, ini gimana paling nggak kita lihat keluar gitu, entah itu cuma sekedar nongkrong aja ya udah di warung gitu atau gimana gitu, tapi dia gitu maaf banget iya pasti ada aja alasannya itu. Jadi belum pernah ya? Ini belum pernah sama sekali. Berarti akhirnya karena seperti itu Mas Joko memutuskan untuk menyudahi. Alasan Mas Joko menyudahi ya karena tadi. Iya, karena memang nggak ada kejelasan aja. Ini hubungan itu mau dibawa kemana? Tapi dari Mas Joko sendiri nyaman nggak seperti itu? Gimana nyaman dia? Nyaman nggak kalau diperlakukan seperti itu? Nggak nyaman dong pastinya. Saya paham sama perasaan Mas Joko, dan kalau saya ada di tempatnya Mas Joko, saya mempunyai pengalaman seperti Mas Joko pun saya juga nggak nyaman. Saya juga bertanya-tanya, ini aku kurangnya apa ya kok sampai dia nggak mau ketemu sama aku, bahkan selalu ada aja alasan yang pasti ada gitu loh ketika mau diajak ketemu ataupun ngobrol gitu. Tapi kalau udah di chat di space media sosial gitu ya aman, dia itu iya komunikasi kami itu lancar, kami hahaha aja kirim-kiriman stiker kayak gitu aman. Anehnya itu di internet space ini dia itu kayak orang yang beda gitu. gitu. Tapi pernah ini nggak kayak buat telepon atau video call itu pernah nggak? Kalau telepon itu mungkin karena kita dua-duanya memang lebih suka kalau chattingan aja sih, makanya jarang banget gitu. Kadang ya cuma teleponan kalau udah pulang sekolah gitu, kamu gimana, udah pulang nggak, udah nih yo yang udah kamu udah dijemput nggak, soalnya kan itu dulu waktu SMP memang nggak boleh bawa sepeda motor gitu ya, jadi masih diantarin sama-sama gitu orang tuanya. Oke, gini ketika misalnya kamu berada di posisi cewek tersebut, kira-kira apa sih yang ada di pikiranmu? Kalau aku ya gimana ya, aku ya juga bingung sebenarnya, soalnya kan saya sampai sekarang itu saya masih belum dapat jawaban, belum dapat klarifikasi sama dia itu. Soalnya setelah kita putus kita benar-benar lost kontak aja gitu, kayak kayak nggak ada sama sekali. Walaupun saya punya kontak temennya dia ini satu kelas, kebetulan satu SMA juga sama saya gitu, terus katanya dia dengar-dengar, saya nggak bisa konfirmasi itu, setelah putus ya udah dia kayak aja gitu. Aku kayak anjir, terus kita ini 1 bulan buat apa sialan? Udah di situ jangan merasa kalau sampai dipermainkan. Kalau ketika waktunya kayak ketemu langsung gitu kayak pas
pas-pasan gitu, cuma sekali 2 kali terus dia udah dia lari gitu aja. Makanya itu saya bingung. benar menghindar Kayak menghindar. melihat gitu ya. Dan dari situ mencoba berpikir yang apa Iya. nanti apa kenapa gitu. Kan itu baru sekarang. Iya sih. Oke, baik. Kalau akhir-akhir ini apa ada yang seperti itu ya? Kalau dibilang kayak gitu kan, saya memang setelah pengalaman itu saya bilang kayaknya ini nggak buat aku deh. Hubungan pacaran, hubungan romantis itu kayaknya nggak buat aku deh. Makanya sejak saya itu, saya SMP sejak kelas 7 sampai kelas 9 itu teman perempuan saya itu cuma teman saya dari SD saja, teman masa kecil saya. Yang memang udah apa? Satu desa ya satu apa yang memang udah kenal gitu, orang tuanya sering mampir atau apa. Teman-teman satu kelas perempuan saya itu di SMP udah nggak itu dulu. Saya ngecek dia cuma sekedar tanya TN atau apa di grup gitu. Kalau hubungan ya sekedar teman sekelas saja. Kalau yang lebih itu nggak dulu deh. Berarti sampai sekarang masih belum membuka hati buat. Iya, memang kayaknya udah itu tertutup hati saya kalau untuk hubungan kayak gitu. Oke, saya paham sama-sama apa yang kamu merasa dan itu pasti bingung pastinya ya. Kalau boleh tahu nih, kira-kira ada nggak sih cewek selain dia di mana kamu yang mencoba buat berinteraksi sama kamu? Cewek selain mantan aku yang coba interaksi, cewek baru orang yang bukan sudah saya kenal gitu. Iya. Kalau saya, oh iya ada itu. Kalau nggak salah dulu baru berapa minggu saya putus sama mantan saya itu. Saya kan emang join apa grup-grup di sekolah lain gitu juga buat emang nyari teman aja. Ya entah kenapa dari mana saya nggak tahu ada cewek satu tiba-tiba chat saya dia gitu kayak gitu. Halo kak, apa boleh kenalan gitu. Aku yang memang awalnya emang nyari teman gitu. Ya udah pasti saya adain gitu. Saya awalnya kira ini dia itu cuma cowok dari kelas apa sekolah lain gitu, tapi ternyata dia cewek gitu. Nah saya tahu dia apa kan emang dia kenalin dia sebagai cewek. Terus anehnya berapa chattingan gitu ada berapa jam lewat dia tiba-tiba nanya random out of the blue tanya aku boleh itu minta selfie-mu enggak? Anak what the hell buat apa gitu selfie-ku? Kamu itu anak dari sekolah lain yang aku notabene baru kenal beberapa jam lalu, terus kamu tiba-tiba minta selfie-ku gitu. Aku pasti menjawab nolak dong. Ditanyain stranger foto aku gitu, aku pasti nolak. Buat apa? Kita tuh baru kenal gitu, tiba-tiba kamu nanya selfie aku itu buat apa itu? Terus responnya dia itu, nggak apa-apa dong, biar kenal aja gitu. Setelah 1 hari 2 hari itu tetap sekedar berhubungan gitu aja sih kayak teman biasa online gitu. Soalnya kan memang beda sekolah, jadi kalau mau ketemu juga nggak bisa gitu ya. Tapi anehnya dia itu kok mau nanyain selfie aku gitu. Kak boleh nggak sih please gitu. Ya Allah ini buat apa sih? Ada 1 minggu ada 1 minggu siang dia berlalu gitu. Aku yang bilang ini apa sih ya? Ingat itu loh saya kasih selfie biar mau membungkam dia. Ya udah saya kirim selfie dan iya benar membungkam dia memblokir saya. Dan dari situ gimana perasaannya? Anjing ini kamu seminggu ngintinin saya nanya selfie, ketika kamu udah saya kirim kamu ngeblokir saya. Kira-kira yang ada di pikiran pada saat itu apa? Separah itu kan? Ketika waktu itu kira-kira yang ada di pikirannya Mas Dava gimana Mas? Ya udah pasrah gitu, aduh. 2 ya Mbak, dalam waktu berdekatan kayak emang kayaknya udah gak itu deh. Ya udah selama SMP saya itu kalau sama perempuan gitu ya udah kayak gimana ya,
enggak, saya enggak gitu. Tapi ya kalau mau nyari hubungan yang lebih jauh dari pertemanan gitu kayaknya udah benar-benar saya enggak mau. Itu kan pas SMP ya? Iya. Kira-kira ada lagi nggak mungkin pas SMA? Kalau Ada lagi kayak gitu atau nggak ada atau gimana? kalau di SMA, kebetulan di SMA itu saya bertemu lagi sama teman masa kecil saya yang dari SD itu sekelas satu SMA banget, jadi agak ketolong gitu lah interaksi sama ceweknya itu. Karena emang saya ya bisa itu lepas dari diri saya sendiri, dia udah paham saya karakternya kayak gimana, saya juga paham karakter mereka itu gimana. Jadi kalau mau interaksi di kelas maupun di WA, di online itu ya udah lepas, saya bisa jadi diri saya sendiri lagi gitu. Setelah SMA berarti kan biasa aja ya, udah aman lah ya. Setelah itu waktu kuliah saat ini gimana? Kalau saat Apakah ini ada orang yang seperti cewek waktu SMP atau nggak ada atau gimana? itu ya Mbak, masalahnya itu saya tahu di apa waktu kita interaksi di dunia nyata itu saya dia itu teman-teman sekelas saya yang waktu itu kelas A itu memang baik ke saya gitu, open friendly gitu, mau berinteraksi sama saya, tapi entah kenapa emang mungkin karena efek merantau kali ya Mbak, di lingkungan baru yang benar-benar baru di kota Surabaya yang metropolitan kayak gini, di sama orang-orang baru dari lingkungan baru gini, itu saya mikir ini aku apa itu layak nggak sih di sini dulu, aku takutnya kayak dulu lagi, jadi pikiran-pikiran kayak dulu itu kembali lagi gitu ya Mbak. Ini dia cuma itu apa friendly waktu ketemu aku aja, tapi di belakang pasti nggak tahu lagi aku, entah itu apa aku dirasani dijudge atau gimana gitu kan, saya nggak tahu, pikirannya itu kayak liar banget gitu. Kalau kamu itu nggak tahu, tapi kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Kan kamu nggak tahu. Ya itu makanya Mbak, saya selalu dihantui gitu. Aku takut, aku kalau mau coba friendly kayak aku waktu di SMA bareng temen masa kecil aku gitu, takutnya di apa dihakimi kayak ini apa sih, wong kita belum ada 1 bulan, belum ada 1 semester kenal kok kamu udah sok-sok kenal kayak gini. Aku takutnya gitu ya Mbak, takut dijudge gitu ya. Terus nanti kalau apalagi kalau teman satu kelas terus ngejauhi, komunikasinya kita pecah gitu, susah sih, saya takutnya itu. Kalau misalnya itu beneran terjadi, kan? Kira-kira apa sih yang apa sih? Apakah masalah mas cewek ini selesai atau bukan begitu? Jadi kan ketika udah terjadi kayak gitu dan benar feeling dari masyarakat itu seperti itu dari perasaan masyarakat itu gimana? Iya, kalau saya punya negatif thinking, saya pikir teman saya ngejat saya, tapi benar-benar ngejat saya itu anjir sih Pak. Ya udah berarti selama ini saya emang sebelum itu. Tapi kalau semisal tidak seperti itu, gitu, gimana? Ternyata nggak seburuk yang Mas pikirkan. Ternyata nggak seperti itu. Gitu. Ya berarti saya juga jahat karena sudah itu apa membiarkan. Iya. Apakah itu baik? Enggak sih. Apakah ada manfaatnya buat kamu? Enggak sih, karena itu membebani saya juga. Kalau kamu membebani itu diri kamu sendiri. Iya. Ya kira-kira nih. Kira-kira nih, ketika kamu udah bersama nih, kalau kamu kayaknya dia rasanya aku deh, ya kan? Ternyata nggak seperti itu gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Atau kamu ya udah terus kamu sadar atau kamu gimana, tetap berinteraksi atau gimana? Ya saya pengennya sih tetap berinteraksi ya Pak, apalagi teman satu kelas selama nanti 8 semester ini itu pasti krusial dong.
berinteraksi, terus akhirnya saya bisa membuka diri sama perempuan apa baru jadi teman gitu kan, enak gitu ya Pak ya. Dan harapannya siapa apa kira-kira? Gimana? Harapannya siapa untuk sendiri gimana? Pengennya seperti apa? Kalau saya sendiri kan ya udah jawab move on gitu loh, itu udah kapan. Kalau kamu masih bawa perasaan kayak gitu, ini tuh udah apa, beda lingkungan lagi, beda konteks lagi. Di lingkungan ini kan harusnya ya apa, kita ini udah besar, udah kayak zaman-zaman masa puber dulu gitu, pasti paham gitu lah, hubungannya itu udah pasti beda. Kamu mau sampai kapan temenan sama apa cowok gitu terus, kamu ya apalagi di BK ini kan emang mayoritas cewek gitu ya Mbak. Kalau kamu menutup diri sama cewek terus, kamu gimana? Itu udah tertanam di diri siapa belum? Belum sepertinya ya. Tapi Mas Dava pernah mencoba? Pernah sih, tapi ya kembali lagi saya takut. Oke, ketika nih pas di situ Mas Dava dihadapkan dengan hal yang seperti itu lagi, apa Mas Dava mau terus-terusan merasa takut dan terus menghindar dan tidak berinteraksi dengan perempuan, padahal di situ Mas Dava lagi butuh? Nggak pengen sih Mbak, tapi kan makanya itu saya nggak pengen kayak gitu lagi. Gak mirip itu lagi. Iya. Lalu tanggapannya Mas Dava gimana untuk akan hal itu? Iya, ya berarti nggak boleh apa ngejudge apa, nggak boleh prasangka buruk dulu sama temen yang perempuan gitu. Karena apa? Nggak semuanya itu kayak dia yang dulu itu, nggak mungkin kan hubungan sama apa fisik face to face nya itu tuh baik-baik aja, di orangnya itu juga baik-baik aja. Sebenarnya saya ingin tahu waktu kamu di kelas apa A ya, Iya. sama kelas B lebih baik yang mana? Baik, dua-duanya sih Mbak. Soalnya kembali lagi bukan apa, saya tidak punya masalah sama orangnya sebagai entitas seutuhnya, saya cuma punya prasangka buruk sama perempuan gitu aja. Saya itu apa masih belum berani membuka diri sama itu perempuan lagi gitu. Kalau lebih nyaman mana? Kalau antara perempuan sama laki-laki gitu. Antara kelas A dan Oh. kelas B kan Mas Dava kan pindah dari kelas A kan karena di situ mayoritas perempuan dan Mas Dava sendiri yang laki-laki sendiri, maka dari itu kan Mas Dava pindah ke kelas B. B. Oh, kalau gitu Hindari kan? mungkin. Nah, Ya pastinya nyaman di kelas B soalnya kan ada temen laki-lakinya, jadi kalau misalnya saya apa perasaan saya kembali lagi, apa perasaan buruk saya kembali lagi, itu masih ada sandaran teman-teman laki yang lain kayak Mas Ara, Mas Aris, Mas Dava sama Mas Guntur gitu juga. Jadi kalau dulu saya di kelas A itu, kalau perasaan buruk saya kembali itu ya udah, saya nggak ada yang bisa saya sendiri lagi gitu, saya udah mojok di kelas, buka HP, scroll gitu aja. emang Mas Dava nggak sedih karena kan berpisah sama Mas Dava? Udah berapa semester? Udah semester 1 tahun. Gimana, sedih nggak? Sedih sih Mbak, apalagi despite apa yang saya percayai, ternyata ada loh 1-2 anak yang mau sama saya gitu, dan bisa menembus saya perasaan buruk saya gitu di kelas A. Oke, kalau untuk saat ini yang di kelas B gimana? Ada. Interaksi dengan teman-teman? Iya, alhamdulillah lebih santai ya, karena di kelas A itu memang anaknya itu gimana ya, saya nggak mau nyebut ambis, tapi rajin-rajin gitu loh Mbak. Apalagi apa di grupnya itu, perasaan saya tiap hari itu di grup kelas A itu bahas materi tugasnya apa gitu. Kalau di kelas B ini kan memang agak lebih santai gitu ya, karena memang temannya lebih banyak, jadi memang apa bisa sedikit bercanda
Jadi mungkin di sana awalnya sih Mbak, saya bisa sedikit berubah, tapi tetap saya ujung-ujungnya dekatnya sama cewek-cewek itu lagi aja. Yang lainnya itu masih agak tertutup gitu. Tapi di di kuliah ini, di lingkungan baru lagi dengan orang-orang baru lagi, tentunya saya harus mulai ulang lagi. Dan iya, dan saya mikir ya aku masuk ulang kayak SMP lagi sih, 8 semester 4 tahun kayak gini, kayak di SMP lagi gitu. Jadi ya saya dulu semester 1 memaksa banget saya hubungan teman-teman saya yang perempuan di kelas A gitu. Saya coba inisiatif, saya coba ngechat di grup gitu. Karena kebetulan memang waktu itu masih ada 2 laki-laki lain di kelas itu, jadi ya nggak apa-apa aku ya misalnya udah kayak keteteran banget, nanti aku tanya yang laki-laki aja deh. Dan berhubung semester 2 dua-duanya pergi, saya semester 2 itu neraka gitu saya. Udah saya itu kayak asing banget yang lain, karena emang udah 6 bulan berlalu ya Mbak ya. Udah ada circle-circle-nya sendiri, udah ada kayak ya udah itu bagian sana sendiri. Dan saya yang laki-laki sendiri merasa kayak orang luar gitu, masuk circle sana ya bukan, tapi masih di kelas ini itu mau ikut nimbung, tapi kok kayaknya kurang pantas gitu. Kalau itu kan di kelas A ya, kalau di kelas B, misal nih, itu kan ada teman-temannya siapa yang salah, contoh dan itu. Nah, misal sama kayak di kelas A, yang cowok-cowok udah ada bisa pindah dan tinggal lama sama sendiri, gimana? Apakah kalian terulang kembali atau Mas Dava mau pindah lagi bareng mereka dan tetap menghadapi saya pengennya sih saya itu bisa menghadapi ya Mbak, terus pindah-pindah lagi gitu. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kamu apa yang kamu lakukan? Mulai membuka diri lagi Mbak, harusnya. Iya. Karena kan sudah seperti itu sih Mbak. Soalnya kan apa? Ya itu tadi ya Mbak, soalnya kan tidak semua cewek gitu kayak si dia. Karena saya yakin, karena memang di kelas B ini kan memang ceweknya itu enjoy, nggak judge, kalau nggak ngejudge saya gitu. Kan memang bisa dibawa senda gurau, top di grup gitu juga. Walaupun saya nggak inisiatif banget gitu, tapi kalau emang ada yang buka, saya bisa ikut nimbrung, bisa ikut canda-canda gitu. Dan dari situ Mas Dava merasa nyaman nggak kalau seperti itu? Nyaman. Apa masih ada yang ganjel takut untuk berinteraksi? Nyaman. Tapi kalau secara langsung? Kalau secara langsung mungkin saya sih udah ada udah ada cara yang saya cari gitu, tapi kalau memang interaksinya dalam batas wajar saya nggak apa-apa. Udah pernah mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman perempuan yang ada di kelas itu? Keseluruhan gitu? Kalau keseluruhan mungkin karena saya belum jangkau 1 semester, jadi mungkin belum kejangkau semuanya ya. Tapi saya berani, saya yakin udah mayoritasnya itu juga interaksi sama saya gitu. Masih ada rasa takut nggak buat berinteraksi? Sedikit di pojok hati saya masih ada sedikit gitu, tapi ya kapan lagi gitu, masa mau lari lagi. Jadi itu ya cara namanya Mas Dava. Oke. Nah, waktu itu kan Mas Dava masih ada rasa sedikit ya. Kira-kira keyakinan apa sih yang Mas Dava tanamkan buat melawan akan rasa takut tersebut? Masa mau lari lagi, masa kayak mau SMP lagi. Jadi Mas Dava ingin lebih baik lagi dan tidak mau mengulangi sama SMP tadi ya. Gitu. Dan itu Mas Dava udah tahu. Lalu kalau Mas Dava masih merasa takut?
Harusnya sih enggak ya Mbak ya. Ya saya akan mencoba berubah. Saya karena tidak mau itu perasaan buruk di pojok hati saya nggak boleh menghentikan saya untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Karena gak selamanya yang ada di pikiran Mustafa itu benar, dalam Bapak Mustafa meyakinkan hal itu. Yang Mustafa tahu kalau dia gak suka aku deh kayaknya, gitu. Dia kayaknya rasanya aku deh, emang Mustafa itu ada buktinya. Kalau Mustafa berpikiran seperti itu. Nggak ada sih Mbak, cuma benar-benar pure feeling aja gitu, kayak perasaan buruk saya di kepala saya. Aduh, ini aku yang coba nimbrung terus tiba-tiba diem gitu. Aduh, pasti ini gara-gara aku ini. Padahal ya mungkin pada fokus kerjain tugas itu mungkin kali ya. Lalu ketika perasaan-perasaan itu muncul, Mustafa biasanya ngapain? Tetap berpikir buat larut atau ya udahlah gitu. Dulu mungkin yang berlari-lari, tapi mungkin udah coba maksudnya sih kalau mungkin ini jokesku aja ya kali, nggak tahu memang tadi nggak dengar gitu teman-teman gitu. Jadi Mustafa udah mulai menerima ya Iya. hal itu. Iya. Oke, mungkin ada yang bisa sampaikan lagi. Ada pengalaman lain? Mungkin nggak ada sih Mbak sebenarnya. Selama saya 3 semester kuliah, masih belum jaga 3 semester kuliah di sini itu banyak itu ya gebrakan baru ya. Kepercayaan buruk saya yang lama itu kayak ditanam terus gitu. Saya mungkin emang karena udah dewasa aja ya Mbak. Karena pengalaman buruk saya itu kan emang waktu saya berbanget awal-awal banget. Saya yang buta, saya nggak tahu arah, nggak tahu harus bertanya kemana, tiba-tiba dikasih pengalaman buruk kayak gitu pasti shock gitu kan. Mungkin karena itu ke bawah sampai sekarang. Tapi ya beruntungnya alhamdulillah kan tidak begitu. Teman-teman yang cewek gitu kan tidak kayak gitu. Mungkin saya salah sendiri yang tidak mau membuka pintu hati saya saja sih. Ketika perasaan itu muncul, itu menjadi beban atau enggak buat Mustafa? Pasti beban dong Mbak. Saya kan menggambar interaksi saya itu, saya yang harusnya bisa berteman sama satu kelas sama satu angkatan gitu, tapi malah kok dihentikan, dirantai sama pikiran saya sendiri. Nah, dari situ Mustafa udah tahu kan konsekuensinya seperti apa. Kalau Mustafa terus-terusan untuk merasa takut, cemas dan tidak mau berinteraksi atau menghindari interaksi, maka konsekuensinya apa tadi? Ya seperti tadi, mengulang lagi seperti yang dulu. Nah, kalau Mustafa mau, Enggak. mau kan? Oke. Ya, jadi dari sesi kajian ini apa sih yang kamu dapat, keyakinan baru apa yang kamu dapat? Pikiran buruk saya itu nggak ada benar gitu, apalagi kita yang udah bukan remaja puber yang udah dewasa semua gitu, pasti interaksinya beda. Kita semua paham gitu hubungannya kita itu apa. Tapi yang kembali lagi ini semua cuma salah saya yang tidak mau membuka pintu hati saya aja gitu. Jadi untuk kedepannya harapan Mustafa gimana? Mulai membuka pintu hati aja sih Kak. Karena gak semuanya itu buruk dong. Pasti cuma karena pengalaman buruk saya dulu, masa saya mau menutup hati ke pengalaman-pengalaman baru yang baik lainnya. Oke, berarti udah tahu ya Mustafa. Nah, itu mungkin bisa diterapkan ke kehidupan Mustafa ketika Mustafa merasa takut atau cemas, dan pastinya kan nggak mau kan terus-terusan lari gitu kan. Jadi Mustafa selalu berpikir kalau masa iya mau kayak dulu lagi gitu dan lebih lagi kan, dan dari situ kan bisa menghambat dari omongan Mustafa juga gitu kan, interaksi Mustafa juga itu bisa diterapkan juga di kehidupan Mustafa. Nanti setelah udah ketemu nih Mustafa ketika Mustafa merasa cemas tadi, Mustafa sampai ingat kalau masa seperti itu lah. Oke, mungkin ada yang bisa menambahkan Mustafa. Kayaknya sih enggak sih.
solusi yang tepat buat diri kamu seperti apa dan